Kapolres Dumai Coffee Morning bersama Insan Pers. Breaking News, Kapolres Dumai menggelar silaturahmi dan Coffee Morning bersama Insan Pers yang ada di Kota Dumai, Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023, bertempat di Warung Ali Pangsit Jalan Pepaya Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota. Tampak hadir dalam kegiatan ini Kapolres Dumai AKBP Dovan Oktavianton, SH, SIK, MC, Wakapolres Dumai Kompol Josina Lambiombir, SH, SIK. Kabak Ops Polres Dumai Kompol Yohanes Basri, SP, Kasat Lantas AKP Lili Sulfiani. Kasubsi PIDM Humas Polres Dumai Ibtu Zaini Waluyo, Ketua PWI Dumai Bambang Hardianto, PWI Provinsi Riau Kambali, Wakil Ketua PWI Dumai Rahmat Trajo, Penasehat PWI Dumai, Armen Johar, Riki Hutagalung, serta rekan-rekan pers lainnya. Dalam sambutannya, Kapolres Dumai mengucapkan terima kasih atas kerjasama para awak media yang selalu mensupport setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Dumai. Sebagai bagian dari mitra strategis, Kapolres juga meminta dukungan dari media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Polres Dumai. Acara diakhiri dengan foto bersama Insan Pers. Jadi selama ini yang menjadi kebablasan dari rekan-rekan media sehingga jumlahnya hanya Allah saja yang tahu itu salah satu yang benar yang sudah disampaikan oleh saudara kami, kebiasaan merubah pola konfirmasi menjadi silaturahmi itu yang pertama. Yang kedua mungkin saatnya ke depan instansi APH, instansi pemerintah menerapkan prosedur konfirmasi melalui kartu KW. Jadi kalau wartawan datang, yang ditanya itu kartu pers, 25.000 bisa cetak jadi Pak. Tapi kalau yang ditanya kartu organisasi PWI atau AJI, IJTI, ini harus melalui prosedur tes. Yang berikutnya ada namanya UKW, uji kompetensi wartawan. Yang kami harapkan di sini, keinginan kami adalah wartawan yang di luar organisasi bisa ikut. Kalau kita memang benar-benar ingin menjadi wartawan profesional dan diakui di setiap instansi, ikuti prosedur itu. Ambil sertifikasi itu. Ibarat dokter, Anda mau nyuntik, ambil sertifikasinya. Lalu bisa menyuntik. Jadi kebiasaannya begini Pak, ketika silaturahmi dijalin, tidak putus nih keinginannya, keluar dari ruangan, besok tiba-tiba terbit berita. Kapolres pitching mata, Kapolres tutup mata, Kapolres membiarkan ini. Sehingga yang jadi lusuh itu Polres sendiri. Ini bagaimana menentukan? Satu Pak, kami di PWI itu diberikan penjelasan ketika UKW. Ketika Anda ingin mengkonfirmasi, Anda tidak bisa menunjukkan kartu UKW Anda, narasumber berhak menolak. Jika Anda beritakan sebelah pihak, Anda bisa dituntut. Itu yang membuat kami selama ini punya rem pembatasan untuk memberitakan. Ketika kami tidak dapat dua arah berimbang untuk satu berita, kami tidak bisa terbitkan. Itu akan menjadi opini yang liar. Itu yang mungkin bisa menjadi kerjasama antara PWI atau organisasi kewirausahaan nanti bersama Polres Dumai, atau nanti Polres bekerjasama dengan PWI membuat uji kompetensi wartawan umum. Siapa aja bisa ikut. Kita buat di Polres, siapa saja bisa ikut. Kerjasama antara Polres dan PWI. Sehingga wartawan yang benar-benar ingin menjadi wartawan di Kota Dumai, kalaupun ada total nilainya tadi 267 orang, kalau mereka benar-benar menjadi wartawan, ikuti prosedur ini. Maka adalah sertifikasi UKW untuk wartawan Dumai itu 267 orang. Sah dia. Berhak dia untuk nyuntik. Kalau dokter teruji dia, kompeten dia. Itu yang harapan kami Pak. Sehingga tidak lagi terjadi seperti beberapa waktu yang lalu. Saya bingung nih Bang, ini kita nggak jelas nih Bang, wartawannya dari Pekanbaru tiba-tiba datang ke kita, terus kita suruh pulang, di beritanya kita Bang, sementara dia laporkan. Kami bingung, saya tanya, datang dasarnya apa? Cuma surat selembar, dia juga nggak bisa tunjukkan kartu persnya, kartu KW-nya. Ini yang harus ke depan yang harus kita bentengi Pak. Jadi tidak ada lagi di Dumai ini kebablasan informasi. Memang betul, media itu adalah corong informasi. Tapi kalau terlalu kita buka tanpa aturan yang benar yang kita ikuti dari jenjang Dewan Pers, ini kita bisa kebablasan informasi Pak.
Siapa saja bisa beritakan. Hari ini anak saya tertangkap nih sama Bu Lili karena kendaraannya bodong misalnya. Ketika saya minta bantu sama Bu Lili, Bu, bantulah Bu. Nggak selesai nih, karena saya wartawan saya bisa nulis, wah Bu Lili ini begini, bisa saja Pak. Karena tidak ada tindakan tegas. Tapi ketika ada yang berbuat seperti itu dan dilakukan tindakan tegas, ini akan menjadi efek jerah ke depannya. Mudah-mudahan rekan-rekan media yang di rumah 267 orang ini nanti bisa menjadi profesional. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas pelanggaran hukum yang berlaku di sana, ya kan? Jadi di sana timbul dugaan kita juga. Jadi kita harap, saya juga dari khususnya Koran Harian Tanjak, saya pimpinan Koran Harian Tanjak, mengimbau semua anggota saya tidak melakukan hal itu. Kedapatan saya pecat Pak. Dan kita tidak mengamalkan hal-hal itu Pak Kapolres. Jujur saja, ini akan menimbulkan bibit-bibit baru dan itu terbukti 3 tahun sampai sekarang wartawan itu menjadi Tuhanlah yang tahu. Betul kata Ketua Kembali itu, Tuhanlah yang tahu. Kenapa? Karena mereka ini menggunakan profesi mulia ini sebagai ajang bisnis mereka untuk mencari uang. Nggak ada yang berkompeten Pak. Saya tahu rumah ini ada sekitar 30-an itu aja, tidak ada 300 wartawan di rumah ini. Yang seriksanya 270 itu menggunakan profesi ini sebagai ajang mencari duit. Ya, kita harap bibit-bibit seperti ini tidak ditemukan lagi ya. Jangan nanti kalau selalu datang ke sini, selalu datang ke sini, maka dia bawa kawannya, enak loh. Jadi mengaku wartawan ini menggunakan badge-nya untuk mengaku sebagai wartawan untuk minta duit ke kantor-kantor, ya kan? Kita sangat sayangkan, karena profesi ini sangat mulia loh Pak. Ya kan? Jadi tradisi ini kita harap dari pihak Kapolres Dumai, jajaran kepolisian maupun TNI sudah kita coba. Kemarin saya jumpa Pak Dandim, saya juga mengutarakan hal yang sama. Nah, karena ini akan timbul Pak. Beberapa hari lalu saya duduk di salah satu instansi duduk, saya tidak kenal dari mana wartawan itu. Ya. Mohon maaf, mereka datang merubah konfirmasi menjadi silaturahmi. Wartawan itu tidak ada silaturahminya Pak. Kalau tidak momen-momen seperti ini, tidak ada silaturahminya. Melainkan konfirmasi kita. Ini datang jumpa kan kita melihat sendiri Pak. Ini kita imbau juga kepada Pak Kasat Pak Kali ini berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk itu Pak. Itu saja harapan saya agar kedepannya wartawan itu ada momen tidak masuk kan, tidak masuk mereka, jadi tidak menggunakan momen ini untuk mencari uang Pak. Apalagi dari kami PW ini punya kode etik jurnalistik Pak. Ya. Rata-rata kami semua di PW ini semua sudah UKW uji kompetisi wartawan Pak. Jadi sesuatu itu mengadakan kode etik jurnalistik gitu Pak. Nah yang terjadi selama ini banyak itu saya dapatkan itu mereka menjustis bahwa Polres itu begini. Padahal itu orang luar tuh Pak, media luar tuh, ya. Jadi ini bukan saya membatasi ruang gerak Kapolres, enggak. Mungkin untuk memulai Kapolres, Pak Kapolres itu dibatasi mungkin orang semua tahu itu. Ini itu bukan enggak, hanya saran aja sih. Mungkin kalau ada wartawan mungkin disuruh ketemu sama Kasubag Humas gitu ya. Mungkin lebih dari di ruang itu dia arahkan ke Kasubag Humas gitu. Jadi untuk bukan batas ruang Kapolres. Nah, demikian aja Pak. Nah, saya perkenalkan tadi terlambat di Tagalog karena masih di Pak di Tagalog. Jadi saya dulu pernah mitra sama Polres Dumai melaporkan kasus korupsi di Sekretaris Kota Dumai. Dan dengan tipikor saya waktu itu pernah melaporkan dan salah satu yang masuk penjara juga itu semuanya Pak. Karena korupsi koran tuh Pak, korupsi koran kami media kan koran di korupsinya Pak. Jadi saya melapornya gitu ya. Jadi ini untuk sebagai penelitian saya juga penasihat Kota Dumai. Sekarang jarang nulis Pak, karena minta kawan-kawan yang lebih muda lebih banyak nulis. Nah, kalau dulu saya nulis agak keras gitu Pak. Karena sekarang ini udah tak pernah nulis lagi Pak. Karena banyak ini kita jaga ini kasih kawan-kawan kawan Pak. Terima kasih Pak. Tujuannya mau menambah pekerjaan apa? Kecuali seperti dikatakan oleh
Pak Kapolres tadi, dalam kode etik jelas gitu. Sepanjang tidak dia bertentangan dengan hukum, tidak melanggar hukum yang bisa dipidana, tidak ada masalah. Kecuali dia berbuat kriminal, kemudian yang batasnya, batas toleransinya itu tidak melanggar harkat dan martabat dia sebagai seorang wartawan, tidak ada masalah. Dia mau jadi pengurus ini silakan, jadi polisi silakan, tidak ada masalah. Sepanjang dia tidak bertentangan. Kecuali dia berlawanan bertentangan itu baru. Saya kira demikian Pak Kapolres. Wah, ini kriminalisasi wartawan, ini kriminalisasi profesi yang mulia. Nah, itu jangan sampai terjadi. Karena di kesempatan ini kita sudah sepakat bahwa kita akan menerapkan profesi yang mulia ini yang on the track. Nah, mulai hari ini kami juga mengevaluasi kegiatan-kegiatan penerimaan tentang wartawan yang tidak mempunyai identitas yang jelas akan kami seleksi dari Bu Neni. Jadi kalau seandainya dari rekan-rekan nanti mendengar teman-teman yang tidak diterima karena memang persyaratannya kurang, ya mohon pengertiannya. Jadi disampaikan kepada rekan-rekan sesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan peranan masing-masing, dan kami akan menerima saran dari rekan-rekan tentang penegakan hukum terhadap yang mencoba untuk membuat profesi yang mulia ini menjadi yang tidak on track. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang kegiatan olahraga bersama, boleh kita jadwalkan, nanti silakan komunikasi dengan Bu Nelly. Apapun usulan kegiatan olahraga itu akan kita laksanakan. Nanti di kedepannya kalau memang ada waktu dan kesempatan kita bisa family gathering sama-sama dengan wartawan, nanti kita cari tempat sekiranya yang layak untuk kita bisa melaksanakan kegiatan yang tidak formal, jadi informal saja sambil cerita-cerita, sambil ketawa nyanyi, ketawa, nanti kita akan cari tempat sekiranya bisa bareng-bareng. Tapi kalau bisa waktunya malam saja, jadi agak luas waktunya, agak lama nanti. Jadi Dumai yang baru menggelar acara pertemuan ini tentu tujuannya sama, kita menjalin komunikasi sinergitas antara Polres dengan kawan-kawan wartawan terus terjadi. Dan ini tentunya tak jauh sebelumnya juga kita terus menjadi lebih baik. Tentu dengan pejabat baru ini beliau juga ingin bersilaturahmi dan kembali ini untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi.